Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, membeli batik, tidak lupa membeli sarimi. Duhai muridku yang tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Ibu Suryani, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kan kita nih sudah memasuki semester 2, yaitu semester genap. Jadi, Ibu berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran di semester ini dengan lebih semangat lagi. Semoga hasil yang kalian dapatkan di semester kemarin bisa kalian perbaiki menjadi lebih baik lagi di semester ini. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dulu ya sama-sama. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi pada semester genap ini, materi yang pertama kita yaitu tentang teks negosiasi. Nah, apa saja sih kompetensi dasar yang harus kalian capai di materi pertama ini? Yaitu kompetensi dasar 3.10. Kalian bisa membacanya ya, yaitu mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian, apa yang harus kalian capai? Kalian harus bisa mendata apa itu pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Kemudian, kalian harus bisa mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Nah, selain itu, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Cloud Learning. Nah, anak-anak sekalian dapat mendata serta mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Adapun sumber bahan ajar yang Ibu ambil yaitu dari Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, khususnya buku interaktif Bahasa Indonesia kelas 10 halaman 151 sampai dengan 156. Nah, anak-anak sekalian bisa mencarinya di Google, khususnya di website CB, dan juga bisa mencari buku-buku yang sudah tersedia di sekolah maupun di perpustakaan. Baiklah anak-anak, marilah kita simak video berikut ini. Mari bu, beli ikan, udang. Mari bu, merapat. Ikannya berapa 1 kilo bang? Ikan nilainya 40.000 aja, udang 80, nilainya 45 saja. Yang mana? Mahal amat bang, gak kurang. Gak bisa kak, modal saya mana? Ini kan asli laut, serius deh, masih seger. Ya udah kalau begitu saya nggak jadi beli di sini. Lah, kenapa nggak jadi? Saya loh udah capek jelasin. Beli dong. Kurangin berarti. Ikan nila 20 sekilo ya? Tambahin 8.000 lagi lah. Gak balik modal saya nih. Ya udah, oke, 1 kilo ya. Nah, gitu dong. Oke kak, sip. Bungkus. Nah, setelah kalian simak video tadi,
apa yang kalian ketahui tentang teks negosiasi atau tentang negosiasi itu sendiri? Baik, Ibu persilakan kepada anak-anak sekalian yang ingin menyampaikan pendapatnya. Bagus jawabannya Raini. Seperti yang disampaikan teman kalian tadi, jadi biasanya negosiasi yaitu terjadinya interaksi sosial, di mana bisa kita lakukan entah itu di masyarakat, di lingkungan keluarga, atau ketika kita sedang berada di pasar. Kalian pasti tentu tidak asing lagi dengan kata negosiasi. Jadi Ibu perjelas lagi ya. Teks negosiasi itu merupakan tulisan yang berisikan interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang saling memiliki kepentingan yang berbeda. Jadi kalian harus melihat apa yang Ibu tandai merah itu. Ini ada kata-kata interaksi sosial. Jadi tidak mungkin negosiasi itu dilakukan individu. Maksudnya apa? Jadi interaksi sosial itu ada kaitannya dengan orang lain. Interaksi komunikasi. Kemudian di dalam negosiasi itu harus mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau tidak ada kesepakatan, itu bukan dinamakan negosiasi. Kemudian di antara kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Misalnya seperti pada video yang telah kalian simak tadi. Nah, ketika kalian sedang berada di pasar, kalian sebagai pembeli tentu kalian ingin harga yang murah, sedangkan penjualnya ingin untung yang banyak. Nah, itulah yang dinamakan dengan memiliki kepentingan yang berbeda. Ketika mencapai kesepakatan, maksudnya bagaimana? Ketika si penjual dan si pembeli, dia telah menyetujui dengan harga yang telah mereka sepakati. Misalnya nih, harga awalnya si penjual menawarkan dengan harga 10.000. Kemudian si pembeli menawar dengan harga mungkin 7.500. Nah, ketika si penjual menyetujui dengan harga yang telah diajukan si pembeli, itu berarti telah mencapai kesepakatan. Jadi bisa dipahami ya. Jadi negosiasi itu di mana ada interaksi sosial yang fungsinya untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian simak video tadi, lalu kemudian Ibu menjelaskan tentang pengertian teks negosiasi. Menurut pendapat kalian, kira-kira tujuan dari negosiasi itu apa sih? Baik, Ibu persilakan kepada anak-anak sekalian yang ingin menyampaikan pendapatnya. Iya, benar sekali jawabannya Sinta. Jadi, tujuan dari negosiasi itu yang pertama untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Jadi, perbedaan itu dipecahkan dan diatasi. Jadi, setiap orang itu pasti punya pendapat yang berbeda-beda, dan itu disatukan dan disepakati. Itu baru tujuan dari negosiasi. Kemudian, memperoleh sesuatu dari pihak lain. Kalau tadi contohnya, jadi kalau si pembeli pasti dia ingin memperoleh barang yang dia inginkan. Sedangkan si penjual berarti apa yang dia ingin dia peroleh. Dia ingin barangnya itu laku, seperti itu. Yang ketiga, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Jadi, kesepakatan itu harus diterima oleh kedua belah pihak. Tidak hanya salah satu pihak saja. Dan yang terakhir, menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Jadi, negosiasi itu berunding agar pendapat itu dapat diselesaikan. Nah, seperti itulah tujuannya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya ada unsur-unsur pembangun dalam teks negosiasi. Nah, Ibu ingin bertanya lagi nih. Menurut pendapat kalian,
dalam teks negosiasi itu ada apa saja sih unsur-unsur pembangunnya? Baik, Ibu persilakan kepada anak-anak sekalian yang ingin menjawabnya. Oke, bagus sekali jawaban dari teman kalian yang bernama Siti. Seperti yang Siti sampaikan, jadi unsur yang pertama dalam pembangun teks negosiasi itu ada partisipan. Nah, partisipan itu orang yang melakukan negosiasi. Jadi, partisipan orang yang berpartisipasi. Adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Pasti ya, kalau dalam negosiasi, apa yang dibandingkan pasti antara satu orang dengan orang lain itu pasti punya perbedaan. Entah itu pendapat, atau saran, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir itu pasti harus ada kesepakatan. Jadi ini adalah 4 unsur yang ada dalam negosiasi. Ingat ya anak-anak, ada 4 unsur pembangun dalam teks negosiasi. Adanya partisipan, adanya kepentingan, lalu adanya pengajuan dan penawaran, dan yang terakhir itu adanya kesepakatan. Nah anak-anak, dalam bernegosiasi itu dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada negosiasi secara lisan. Nah, kalau negosiasi secara lisan itu, misalnya tadi di pasar seperti yang Ibu telah jelaskan sebelumnya. Seorang penjual dan pembeli melakukan negosiasi tentang harga. Kalau secara tertulis, itu misalnya kaitannya dengan ini ada contohnya surat penawaran barang. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini kan bentuknya tertulis, jadi dia mengajukan barang ke suatu konsumen. Mengajukan atau menawarkan barang. Ini contohnya adalah penawaran barang elektronik. Nah, jadi seperti itu ya, ada 2. Kalau secara lisan itu berarti misalnya bercakap-cakap. Jadi orang itu saling bertemu. Kalau secara tertulis berarti dalam bentuk tulisan. Jadi anak-anak sekalian bisa dipahami ya perbedaan antara lisan dan tertulis. Nah anak-anak sekalian, kemudian selanjutnya itu ada cara melakukan pengajuan dan penawaran. Nah anak-anak sekalian, Ibu ingin bertanya, bagaimana sih cara melakukan pengajuan dan penawaran? Apakah ada yang tahu? Sepertinya anak-anak sekalian belum ada yang tahu ya. Baik, langsung saja Ibu menjelaskannya. Jadi, bagaimana sih cara kita melakukan pengajuan dan penawaran? Nah, kita itu bisa melakukan dengan cara menyampaikannya secara sopan. Jadi, kita itu tidak boleh membentak-membentak. Terus kita kan kalau misalnya nih kita merayu seseorang, itu kan harus secara sopan. Jadi tidak mungkin kita melakukan dengan cara yang kasar, dengan kata-kata yang bisa menyakiti pihak lain. Nah, kemudian tidak menekan pihak lain. Jadi jangan memaksa kalau misalnya memang pihak lain itu tidak mau. Jadi ya sudah gitu. Kemudian dalam melakukan pengajuan dan penawaran itu harus saling menguntungkan. Jadi tidak boleh ada antara pihak satu rugi dan pihak satunya untung. Dan disertai dengan alasan yang kuat. Jadi harus ada alasan. Tidak serta-merta kita memberikan opini atau memberikan pengajuan, tetapi tidak ada alasan yang kuat. Jadi kalau kita mengajukan sesuatu itu harus dengan alasan agar orang lain itu ikut tertarik. Nah, seperti itu ya. Jadi harus sopan, tidak boleh menekan, saling menguntungkan, dan harus disertai dengan alasan. Hai anak-anak sekalian, gimana? Masih semangat nggak? Semoga kalian masih semangat ya. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu ada pola penyajian dari teks narasi. Jadi,
pola penyajian itu bentuknya dari teks negosiasi. Ini kaitannya dengan negosiasi secara tertulis ya. Jadi berupa teks atau berupa tulisan. Jadi dalam negosiasi, pola penyajiannya itu bisa berupa cerita pendek atau narasi, bisa juga berupa dialog atau bahkan gabungan dari narasi dan dialog. Anak-anak sekalian, kalian bisa buka buku panduan kalian, buku paket kalian yang di dalamnya ada contoh-contoh dari teks negosiasi. Kalau itu berupa cerita pendek, jadi itu tuh berupa narasi, berbentuk cerita pendek yang di dalamnya ada proses penawaran atau proses negosiasi. Sedangkan kalau berupa dialog, pasti kalian sudah tahu kan, bentuk dialog itu seperti apa ya? Jadi berbentuk percakapan antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Kalau gabungan dari narasi dan dialog, itu bentuknya narasi, kemudian di dalamnya juga ada dialognya. Ini yang lebih menekankan pada uraian secara kronologis atau urutan peristiwa. Jadi, kalian bisa buka buku panduan kalian, buku paket kalian yang di dalamnya buku paket itu ada contoh dari pola penyajian teks negosiasi secara baik itu berupa narasi, dialog, maupun gabungan. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi materi kita pada pertemuan pertama ini mengenai teks negosiasi. Jadi, Ibu akan menyimpulkan dulu dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian teks negosiasi. Nah, jadi teks negosiasi itu adalah tulisan yang berisi interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kemudian ada tujuan dari negosiasi. Yang pertama, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Yang kedua, memperoleh sesuatu dari pihak lain. Yang ketiga, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Dan yang terakhir, menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Nah, adapun unsur pembangun dari teks negosiasi. Yang pertama, adanya partisipan atau orang yang melakukan negosiasi. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir, adanya kesepakatan. Kemudian negosiasi terbagi menjadi dua, yaitu negosiasi secara lisan dan negosiasi secara tertulis. Selanjutnya, cara melakukan pengajuan dan penawaran. Jadi yang pertama itu disampaikan dengan secara sopan. Yang kedua, tidak menekan pihak lain. Yang ketiga, saling menguntungkan. Dan yang keempat, disertai dengan alasan. Kemudian yang terakhir ada pola penyajian teks negosiasi. Jadi pola penyajian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada cerita pendek atau narasi. Lalu yang kedua ada dialog, dan yang ketiga itu gabungan narasi dan juga dialog. Nah, yang terakhir, untuk mendukung atau membantu anak-anak sekalian dalam memahami apa yang dimaksud dengan teks negosiasi, apa saja tujuan dari negosiasi, lalu apa saja unsur-unsur pembangun dari teks negosiasi, lalu apa saja pembagian negosiasi dan cara melakukan pengajuan dan penawaran. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian melakukan negosiasi secara langsung dengan penjual atau pedagang di sekitaran rumah kalian. Lalu, kalian susun teks negosiasinya itu nanti. Nah, silakan kalian kerjakan tugasnya dan juga belajar yang lebih giat lagi. Sebelum Ibu akhiri pertemuan pertama ini, Ibu mempunyai sebuah pantun nih. Jalan-jalan ke Padang, pergi bersama dengan Yogi.
Doakan saya berumur panjang, supaya kita bisa berjumpa kembali. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.